Kuliah pemrograman desktop minggu ke-8. Dosennya saya Yonatan. Terus topiknya adalah database. Jadi setelah UTS itu materinya akan berfokus ke database. Jadi PyQt yang menggunakan database. Materi-materi yang sebelumnya itu datanya ada di memori komputer. Jadi ada line edit, kita edit di sana, terus kita lakukan proses pengecekan, proses penghitungan berdasarkan data yang ada di line edit. Yang seperti itu datanya tersimpan di memori. Jika komputer dimatikan, data tersebut hilang. Nah, kalau kita menggunakan database, kita dapat menyimpan data secara lebih permanen. Kalau sudah tersimpan di database, kita matikan komputer, datanya masih ada di sana. Nah, di materi ini kita akan menggunakan database SQLite. SQLite itu sebuah file database. Di situ di Google Classroom sudah saya upload juga database SQLite-nya. Namanya Chinook SQLite. Dapatnya dari sini. GitHub Lerocha Chinook Database. Ini sifatnya open, jadi bisa di-download, bisa digunakan. Ada beberapa tabel di sana yang intinya akan kita modifikasi, akan kita gunakan sebagai contoh kasus selama beberapa minggu ke depan. Oke, yang pertama programnya adalah kita menggunakan SQL Table Model. Nah, kita buka dulu. Kalau tempat saya menggunakan PyCharm. Jadi misal PyCharm, kalau kita mau bikin project, klik New Project. Saya kasih namanya week 8. Terus saya klik tombol Create. Dia akan create dulu environment-nya. Masih indexing di sini. Nih, indexing di sini. Nah, kalau sudah, yang pertama kali setiap kali kita bikin new project adalah kita menginstalasi PyQt 3. PyQt 6. PyQt 6. Oke. Sudah di sini. Oh, ini breakpointnya tidak usah saya letakkan di sini. Oke, processing, indexing ulang dia. Benar, masih indexing. Agak lambat di komputer saya karena komputer saya harus ngeran ini PyCharm, terus kemudian harus ngeran Google Meet, plus ini saya rekam. Nanti rekamannya akan saya post di Google Classroom. Oke, sudah. Kalau sudah, copy filenya di sini. Saya copy. Saya select all del. Saya paste yang baru. Setelah itu saya sesuaikan tabnya. Tabnya saya sesuaikan. Oke. Oke, terus sudah saya run. Oh, sebentar, satu yang kelupaan. File database-nya perlu saya copy ke
PyCharm-nya. Cara ngopinya begini, saya download dulu di sini. Nih, saya download file database-nya ada di sini. Oh, saya sudah download sebelumnya di sini. Terus saya tekan tombol kontrol, saya drag and drop ke sini. Saya lepaskan. Dia akan keluar jendela copy. Saya klik OK. Maka akan muncul sebuah file di sini. File database SQLite. Nah, kalau sudah, saya run. Nih, tampilannya begini. Ini adalah data-data yang ada di dalam database Chinook SQLite di sini. Oke, dicoba dulu di tempatnya masing-masing. Diinstal dulu. Kalau yang belum punya PyCharm, diinstal dulu. Terus kemudian tadi ngikuti langkah saya membuat project baru. Terus kemudian mengcopy filenya, termasuk mengcopy ini SQLite-nya, terus di run. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Saya tunggu. Silahkan bertanya, bisa menggunakan suara atau nulis di chat di sini. Nanti akan saya balas chatnya. Oke, silahkan dilakukan dulu. Saya tunggu. Kalau ada kesulitan ngeran program yang pertama ini, silahkan bertanya dulu. Programnya ini, sebentar, saya cari dulu. Assalamualaikum Pak. Ya. Mohon maaf tadi dari Surabaya ke sini ya. Mohon maaf tadi udah barusan join meet. Oke, ya enggak apa-apa. Ngikuti aja. Ya karena kan ya. Saya carikan file Python-nya. Bukan. Iya, ini. Iya, yang ini. Tabel view, tabel model. Saya tambahkan Oke, yang barusan saya tambahkan di sini adalah file Python. Di dalam postingan Google Classroom saya, isinya file yang sama dengan program ini, program yang ada di sini. Jadi kalau kesulitan mengcopy, copy saja dari file Python itu ke editornya, selesai. Nanti masalah tab harusnya sudah beres. Ada pertanyaan kah? Ini akan saya jelaskan setelah ini. Jadi coba di running dulu di tempatnya masing-masing. Kalau ada pertanyaan akan saya jelaskan program ini maksudnya seperti apa.
Sudahkah? Ada pertanyaan? Jadi saya perkuliahan saya akan menggunakan PyCharm. Kalau mahasiswa menggunakan IDE yang lain silahkan. Tetapi yang saya jelaskan di sini saya menggunakan IDE namanya PyCharm. PyCharm bisa diinstal sendiri. Terus kemudian yang perlu diingat adalah PyCharm itu setiap kali membuat new project kita harus download, kita harus menginstal PyQt seperti yang saya contohkan tadi, pip3 spasi install spasi PyQt 6. Itu tiap kali bikin new project. Kenapa kok begitu? Ya, karena PyCharm di sini menganut aliran di mana setiap project itu harus punya library-nya sendiri. Jangan sampai tercampur library yang diinstal yang sebelum-sebelumnya ngikut semua dalam satu project yang baru. Jadi tiap project itu khusus terinstall hanya library untuk dia saja. Jadi kalau pernah menginstal library machine learning, library data mining, library visualisasi, library yang macam-macam game, itu tidak akan tercampur ke new project. Itu aliran yang dianut oleh PyCharm. Makanya setiap kali kita bikin new project harus menginstal PyQt. Ya, kelemahannya adalah koneksi internet. Jadi tiap kali bikin new project harus download. Itu kelemahannya. Kelebihannya project kita jadi lebih slim. Lebih sedikit instalasinya yang di sana. Ada pertanyaan kah sampai sini? Oh ya, satu lagi, kalau saya mengajar biasanya saya akan sering bertanya, ada pertanyaan kah? Itu sebagai checkpoint. Karena materi saya selanjutnya biasanya akan meneruskan materi yang sedang saya ajarkan. Jangan sampai mahasiswa tidak paham terus diam saja. Nanti ketika saya teruskan materinya berikutnya lebih tidak paham lagi, karena materinya berdasarkan yang sebelumnya. Nah, ini pin for yourself. Gimana ngelepas pinnya? Oh. Oke. Jadi jangan sampai mahasiswa tidak paham ketika saya meneruskan materi. Seringkali akan saya bertanya, setelah sampai saya terangkan sekian, saya akan bertanya, ada pertanyaan? Silakan bertanya kalau yang seperti itu. Itu checkpoint dari saya. Oke, sudah ya. Saya terangkan maksud dari program ini. Program ini dia mengimport OS dan sys, digunakan nanti terkait dengan pembacaan file. Kemudian dari PyQt Qt Core dia mengimport QSize. Dari PyQt Qt-SQL dia mengimport QSQL database sama QSQL tabel model. Dari PyQt 6 Qt widget ya menginstal Q application, Q main window sama Q table view. Terus yang bagian sini ini membuka koneksi ke file database SQLite. Pertama-tama diambil alamat foldernya. Alamat foldernya dari project ini dari mana? Nih, menggunakan OS, ini diimport OS, path, directory name dari file. Masuk ke variabel base directory. Setelah itu kita menginstansiasi QSQL database dari sini. Tipenya adalah QSQLite karena database yang akan kita koneksikan adalah SQLite. Masuk ke folder ke variabel db. Setelah itu db set database name OS path join dari alamat direktorinya sama nama file SQLite-nya. Nih. Namanya harus sama persis. Jadi kalau suatu saat kita mau menggunakan database yang berbeda, maka
yang bagian ini harus disesuaikan dengan nama database yang baru tersebut. Nih, set database name, setelah itu di open, dikoneksikan. Oke, setelah itu saya lompat ke sini. Kita menginstansiasi Q application, diterima di variabel app. Setelah itu kita menginstansiasi main window kelas yang di sini. Ini kelas main window. Diterima di variabel window. Setelah itu window di show, app-nya di execute. Oke, ini menjalankan app-nya. Di bagian main window, dia hanya punya satu metode init. Di dalamnya dia menginisialisasi superclass-nya, yaitu QMain window. Setelah itu dia menginstansiasi QTableView. QTableView ini adalah tampilan tabel yang terletak di sini nih. Yang bisa kita klik ini namanya QTableView. Modelnya tabel. Terus kita menginstansiasi juga QSQL tabel model. Jadi QTableView ini perlu tabel model. Tabel modelnya parameter DB-nya dimasukkan DB yang di sini. Diterima di model. Terus tabelnya ini dia saya bilang tabelnya butuh model. Tabel set model, self model. Sudah terkoneksilah antara tabel view, tabel model, dan database kita. Jadi ada tabel view, ada database. Penghubungnya adalah tabel model. Lanjut. Berikutnya model set table track. Jadi di dalam database SQLite kita itu ada banyak tabel. Nah, yang ditampilkan adalah tabel yang namanya track. Kemudian di select. Ini wajib dilakukan. Kalau tidak di select, tidak ada data yang diambil. Select ini proses mengambil data dari tabel track. Setelah itu set minimum size, ukuran windownya di sini di set 1024x600, kemudian central widgetnya adalah table. Sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini ada pertanyaan kah? Apa ya namanya? Berarti apa namanya? Yang apa namanya? Database name itu berarti database. Terus kalau yang set table itu, yang track itu tabel. Nah, yang jadi bingung itu kan kalau yang SQL database kan kalau SQLite itu. Nah, kalau misalkan apa SQL database itu MySQL itu gimana ya? MySQL nanti di sini. SQL database-nya nanti diganti dengan jenis yang berbeda, bisa MySQL, bisa Oracle atau yang lain. Tapi ini bagian sini gantinya. Sementara saya tidak menggunakan seperti itu. Saya hanya menggunakan SQLite karena SQLite yang paling mudah. Kita tidak perlu menginstal database server Oracle, kita tidak perlu menginstal database server MySQL, kita tidak perlu menginstal database server yang lain. Karena ini yang paling mudah. Tetapi ini bisa diganti. Bisa diganti dengan jenis database yang berbeda. Terus kemudian nanti kalau butuh password nanti juga bisa dilakukan. Ini karena pertama kali saya pakai yang paling mudah dulu, yang paling sederhana dulu. Cukup menjawabkah? Ada pertanyaan lagi? Oke. Bentar, tunggu. Pernah ini apa namanya? Bagaimana ngapain tabel gitu. Coba ya, apa boleh diulang nggak apa yang namanya itu table. Soalnya pas itu saya itu agak nggak ngerti gitu. Oke. Jadi untuk mengkoneksikan menampilkan isi sebuah database ke QTableView itu kita butuh beberapa langkah. Sekali lagi saya bilang tadi QTableView ini adalah tampilan di desktop kita. Di sini ada database SQLite. Nah, dari SQLite ini kita perlu open dulu. Kita perlu open, disimpan ke variabel DB. Nih, di bagian ini. Ini bagian yang
mengkoneksikan file SQLite kita ke variabel yang namanya db. Setelah itu dari variabel db ini SQLite db ini untuk terkoneksi ke table view harus ada mekanisme model di sini. Model di sini dia menggunakan QSQL tabel model punyanya PyQt6. Jadi tabel view di sini tidak bisa langsung membaca db, tidak bisa. Yang bisa membaca db adalah yang ini QSQL tabel model yang bisa membaca. Ini makanya lihat model, set table, model, select, ini semuanya dari sini. Si tabel view sendiri tabel nggak bisa. Tabel hanya urusannya menampilkan dia. Nah makanya di sini perlu dikoneksikan antara kedua ini, antara si tabel dengan si model. Caranya tabel set model itu sendiri. Sementara modelnya dia diinstansiasi dari QSQL tabel model, kemudian parameter db-nya dikasih variabel db yang di sini yang di open sebelumnya. Oke, cukup jelaskah? Ada pertanyaan lagi? Baiklah, oke. Oke, saya lanjutkan. Di sini yang perlu diperhatikan, database pada QTabel view itu dapat diedit, jadi dapat di double klik untuk mengubah nilainya. Ini contohnya ya, ini unit price, ini tabel toko digital musik digital. Makanya dia yang ditampilkan di record-recordnya di sini nama-nama lagu, terus nama komposer, panjang durasi lagunya dalam millisecond, jumlah byte-nya berapa, terus harganya berapa. Ini harganya kebanyakan $0.99. Nah ini contohnya yang pertama di sini saya bisa ganti jadi $3.99. Saya enter 399, saya tutup, saya run lagi, nih tetap 399 karena tersimpan di database. Dia langsung mengupdate di database. Yang harganya 0,99 sekarang 399 setiap kali dibuka karena sudah tersimpan di database. Penyimpanannya lebih permanen sekarang. Perubahan disimpan kembali ke database setelah editing selesai. Jadi setelah diedit, di enter, itu disimpan. Terus kalau kita hendak mensorting berdasarkan ini kan di sorting berdasarkan track ID sesuai dengan urutan dia masukkan datanya. Kalau kita hendak mensorting menggunakan kolom yang lain bisa. Ini perintahnya gini, sorting di sini. Saya copy saja. Ini saya copy. Ini saya tutup dulu. Terus di sini di dalam set table track di sini sama select di sini saya kasih tanda komentar, terus saya paste di sini. Self model set table track sama dengan ini persis, ini dengan ini persis. Terus kemudian select di sini persis di sini. Bedanya di sini modelnya di sort berdasarkan kolom dengan indeks kedua, tipenya descending. Saya run nih 012, maka dia akan disorting berdasarkan album ID descending. Descending itu yang paling besar, 347, 346, 345, 344, 343 dan seterusnya. Ini disorting berdasarkan ini, tidak lagi berdasarkan track ID. Nah kebetulan track ID-nya ini ikut descending juga karena ngikuti album ID, kebetulan. Tetapi kalau kita mau coba yang lain, misalkan berdasarkan yang kolom pertama, saya run nih, dia akan sorting berdasarkan name ini, karena ini diawali oleh kata yang tidak standar dengan bahasa Latin, dia yang awalan dulu. Ini disorting berdasarkan ASCII atau mungkin sistem font, berdasarkan urutan sistem font.
descending. Oke, silakan dicoba dulu. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Jadi ini adalah kolomnya, kemudian ini urutannya descending atau ascending. Bisa ditulis, bisa diedit. Descending ini jadi ascending, bisa. Nih, ascending order atau descending order. Silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya tunggu. Oke. Sudah, saya teruskan. Berikutnya alternatifnya kalau kita tidak mau menggunakan penanda indeks kolom, kita bisa menggunakan nama atau judul kolom. Jadi millisecond di sini kita bisa cari indeksnya nomor berapa sih kolom dengan nama milliseconds dengan cara self model field index, kemudian dikasih string nama dari kolomnya tersebut. Hasilnya di sini adalah indeksnya, indeks kolomnya IDX. Kemudian sama seperti sebelumnya, model set sort IDX-nya dimasukkan. Terus QT descending, sort order descending atau ascending. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Saya lanjutkan ya. Terus mengubah judul kolom. Jadi kita bisa mengubah judul kolom. Kalau sebelumnya di sini judul kolomnya kan albumit. Ini bagi orang-orang informatika tidak masalah, albumit itu tahu album ID. Track it itu sebenarnya track ID. Nah, tapi bagi orang-orang awam bisa jadi membingungkan yang semacam ini. Kita bisa mengganti dengan set header data. Metode ini dia nerima argumen pertama adalah indeks kolomnya, terus kemudian orientation horizontal, kemudian ini nama tulisan yang baru mau diganti dengan apa. Saya copy, ini saya tutup, saya letakkan di sini. Ininya yang ordernya saya tutup saja, saya run. Nih, album bukan lagi albumit tapi album spasi dalam kurung ID. Ini cara mengganti judul kolom. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Oke, lanjut. Terus berikutnya filtering. Filtering di sini saya copy. Sebentar. Ini kelasnya. Saya copy kelasnya, terus yang saya hapus tidak semuanya, yang saya hapus hanya kelasnya saja. Saya paste yang baru. Oh, keyboard layoutnya harus diinstal. Widgetnya juga harus diinstal. Oke, sebentar. Ini saya dapatkan dari. Bentar, saya cari dulu filenya supaya lebih mudah. Filter. Oke, rasanya ini. Oke, saya upload ke Google Classroom. Oke, bisa dilihat di yang sini. Yang sini komplit.
saya bisa copy, terus saya paste keseluruhannya di sini. Bentar. Ini tidak boleh dikontrol A berarti. Harus selectnya manual, terus paste. Saya run. Ini sebentar. Ini filteringnya ya. Di sini ada line edit yang baru yang kita bisa masukkan untuk sebagai filter dari kolom name. Contohnya saya ngetik land, maka semua yang tampil di sini itu adalah nama-nama komposisi yang ada kata land. Nih, Farlando, Malan Dragon, Land of Sunshine, To Tame a Land, Stranger in a Strange Land. Ini gunanya untuk melakukan filtering. Misalkan Ice, Alice, Nice, Malpractice, Iceland. Ya, silakan di-run dulu, dicoba, terus lakukan uji coba di filter di tempatnya masing-masing. Saya tunggu kalau ada pertanyaan. Dicoba dulu, nanti akan saya terangkan ini maksud programnya seperti apa. Sudah? Ada pertanyaan kah? Saya terangkan programnya di sini. Jadi yang ini bagian importingnya, hal-hal yang penting diimpor sama dia. Kemudian yang sini sama persis dengan sebelumnya. Intinya mengkoneksikan database-nya, database SQLite-nya. Terus di sini di main window-nya yang berbeda. Setelah dia menginisialisasi superclass-nya, kemudian dia menginstansiasi QWidget masuk ke kontainer. Kemudian dia bikin vertical box layout masuk ke layout. Di dalamnya dia layout di sini dikasih QLine edit, terus juga table view. Ketika line editnya mengalami text change, maka dikoneksikan dengan slot update filter yang ada di bawah.
Saya terangkan nanti berikutnya. Terus layoutnya di add widget. Dari si line editnya add widget tabelnya. Jadi tabelnya ada di bawah dari line edit. Setelah itu container di set layoutnya si layout. Yang ini sama seperti sebelumnya. Dia bikin tabel model, di set modelnya, set tabelnya, di select. Ini juga sama, set minimum size-nya, terus sama central widgetnya container. Yang beda terutama di sini, di slot update filter ketika line editnya terjadi text change. Di sini dia akan terima S itu isi dari line edit yang kita ketik. Nah, dia akan membuat sebuah filter string, yaitu name, like. Ini mekanisme Python untuk mengganti di format S-nya di sini nilainya akan menggantikan ini. Akan menggantikan yang dalam tanda kurung. Setelah itu self model ini cara mengupdate-nya. Modelnya di set filter. Model, aku mau nge-set filter ke kamu. Set filternya pakai ini ya, pakai string yang ini. Maka dia akan mengupdate tampilan, mengupdate data yang dia select berdasarkan ini. Nah, yang menarik, ketika set filter ini diberikan, kita tidak perlu memanggil select lagi. Otomatis dipanggilkan sama dia secara implisit. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Adakah pertanyaan sampai sini? Intinya memfilter data yang ditampilkan. Ini dia berbasis kolom kedua itu karena dari sini, dari name. Ini kan. Kolom kedua kan name di sini. Makanya name like something. Ini data string. Jadi sangat mirip dengan perintah SQL biasa. Ini yang sederhana, filter yang sederhana. Terus saya lanjutkan, problem dari program yang ini itu adalah dia rentan dengan yang namanya SQL injection. Contohnya ketika kita masukkan tanda petik 2, program hang. Nih, saya masukkan tanda petik 2, hang. Tidak ada yang tampil. Ini saya hapus, saya ketik lagi, nggak keluar, programnya hang. Jadi kena inject tanda petik 2. Jadi ininya filternya jadinya modelnya begini. Name, like, persen, petik 2, persen. Ini apa? Nggak ketemu. Hang langsung dia. Nah, untuk mengatasi ini kita menggunakan regek. Regek itu regular expression. Untuk menghilangkan input non alphanumeric atau space. Ini contohnya begini. Ini saya copy, saya update yang di sini. Oke, nah jangan lupa import regek, import RE. Karena regek ada di sana. Saya run sekarang. Nih, saya kasih tanda petik, dia enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Len gini, tanda petik lagi enggak ada masalah. Karena dia dihandle dengan mekanisme regular expression yang dia menghapus semua karakter non alphanumeric. Sampai sini ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, perkuliahan selesai. Minggu depan tetap perkuliahannya seperti ini, via online, terus pakai Google Meet. Terus saya menjelaskan seperti ini, terus akan saya posting materinya. Terus setelah perkuliahan akan saya posting juga video recordingnya. Tolong nanti yang masalah absensi di-handle, didiskusikan juga dengan Pak Yoga, karena absensinya bisa jadi di mejanya Pak Yoga atau di meja di ruang jurusan, di meja di jurusan.
Nah, nanti silahkan dikoordinir sendiri apakah dengan menggunakan mekanisme ketua kelas diambil satu orang terus nanti tanda tangan di kelas atau bareng-bareng ke sana, silahkan. Tapi tetap harus mengisi absensi manual yang tanda tangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah kali ini. Silahkan mahasiswa meninggalkan log off dari Google Meet-nya.